Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dengan NIM 220305502023 dari kelas B Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori komunikasi, bagian-bagian komunikasi, dan bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi. Teori komunikasi adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana pesan disampaikan, dipahami, dan diterima antar individu atau kelompok. Teori komunikasi memperhatikan aspek budaya dalam proses komunikasi. Faktor ini mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima oleh individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, teori komunikasi juga mencakup aspek nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian penting dalam proses komunikasi. Adapun bagian-bagian penting dalam proses komunikasi yaitu yang pertama ada pengirim. Pengirim adalah individu yang memulai proses komunikasi dengan merancang dan mengirim pesan. Pengirim bertanggung jawab untuk merumuskan pesan dengan jelas dan memilih media atau saluran yang sesuai untuk mengirimkan pesan tersebut. Yang kedua, ada pesan. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan harus dirumuskan dengan baik agar dapat dipahami dengan benar oleh penerima. Pesan dapat berupa kata-kata, gambar, suara, atau kombinasi dari semua itu. Yang ketiga, ada saluran. Saluran adalah sarana atau media yang digunakan pengirim untuk mengirimkan pesan kepada penerima. Saluran dapat berupa komunikasi lisan, tulisan, elektronik, atau bahkan komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh. Pemilihan saluran yang tepat adalah untuk memastikan pesan sampai kepada penerima dengan efektif. Yang keempat, ada penerima. Penerima adalah individu yang menerima pesan yang dikirim oleh pengirim. Penerima memiliki peran penting dalam proses komunikasi karena mereka harus mendengarkan, membaca, atau memahami pesan yang diterima dengan benar. Kemampuan penerima untuk memahami dan merespon pesan dapat dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalaman mereka. Yang kelima, ada feedback. Feedback adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim setelah menerima pesan. Feedback dapat berupa pertanyaan, komentar, reaksi emosional, atau tindakan yang menunjukkan pemahaman atau ketidakpahaman terhadap pesan. Feedback adalah komponen penting dalam proses komunikasi karena membantu pengirim memahami sejauh mana pesan mereka telah dipahami oleh penerima. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada klien gizi. Jadi, komunikasi yang baik kepada klien gizi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi terkait nutrisi dan kesehatan disampaikan dengan jelas, dipahami, dan dapat diimplementasikan oleh klien. Ada beberapa prinsip komunikasi yang baik kepada klien gizi. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan klien. Penting untuk memahami kebutuhan dan tujuan klien dalam perencanaan diet atau perubahan nutrisi. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, jadi dengarkan dengan baik apa yang diinginkan dan diperlukan oleh klien. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana. Hindari penggunaan istilah ilmiah yang mungkin tidak dimengerti oleh klien. Komunikasikan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak rumit. Yang ketiga, dengarkan dengan aktif. Dengarkan klien dengan penuh perhatian apa yang ingin dikatakannya. Berikan umpan balik dan pertanyaan terbuka untuk memahami lebih lanjut kebutuhan dan masalah klien. Yang keempat, berikan informasi yang akurat. Pastikan informasi yang disampaikan adalah akurat dan didasarkan pada penelitian ilmiah terbaru. Klien perlu tahu bahwa mereka dapat mempercayai saran dan informasi yang diberikan.
Yang kelima, tanyakan pertanyaan. Dorong klien untuk mengajukan pertanyaan. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa mereka memahami informasi yang disampaikan. Yang keenam, pertimbangkan aspek budaya. Ketahui dan hormati keberagaman budaya klien. Ini termasuk preferensi makanan, keyakinan, dan praktik makanan yang berbeda. Pastikan saran gizi dapat diintegrasikan dengan budaya dan nilai-nilai mereka. Yang ketujuh, berikan dukungan dan motivasi. Selain memberikan informasi, berikan dukungan emosional kepada klien. Bantu mereka mengatasi hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam perubahan pola makan mereka. Berikan pujian atas kemauan mereka. Yang kedelapan, berikan instruksi. Bantu klien membuat rencana tindakan. Berikan langkah-langkah yang dapat mereka ikuti untuk mencapai tujuan gizi mereka. Dan yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut. Setelah memberikan saran atau rekomendasi gizi, lakukan tindak lanjut untuk memastikan klien dapat mengimplementasikan dengan baik. Evaluasi kemajuan mereka secara berkala dan sesuaikan rencana jika diperlukan. Komunikasi yang baik dengan klien gizi tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga tentang mendengarkan dengan baik, memberikan dukungan, dan berkolaborasi dengan klien untuk mencapai tujuan kesehatan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.